9 Mei. Pesta tahunan terbesar Moskow yang sudah berlangsung selama puluhan tahun dalam bentuk aslinya sebagai parade hari kemenangan untuk merayakan kemenangan Uni Soviet atas Jerman dalam Perang Patriotik Raya. Ini bukan hanya hari favorit saya di kalender Rusia untuk mendapatkan birol baru. Hari ini juga selalu menjadi subjek intrik politik dalam setiap perayaannya sejak invasi dimulai. Saya sendiri cukup tua untuk mengingat obrolan media yang konyol pada tahun 2022 ketika orang-orang benar-benar mengira begitu. Putin akan menggunakan kesempatan itu untuk mendeklarasikan kemenangan di Ukraina dan mundur ke perbatasan yang mirip dengan status quo sebelumnya. 48 bulan kemudian, perang masih berlanjut. Dan sekarang, sebagian besar intrik setiap tahunnya beralih ke apa yang masih bisa dilakukan Rusia dengan parade tersebut. Baik karena kekurangan peralatan akibat atrisi di Ukraina Timur, maupun meningkatnya kekhawatiran keamanan akibat drone jarak jauh dan rudal jelajah, dinamai menurut burung berwarna merah muda yang lucu. Dan saat kita terus menikmati cuplikan yang jauh lebih menyenangkan ini, izinkan saya beralih ke topik yang jauh lebih serius tentang apa yang bisa terjadi tahun ini pada tanggal 9 Mei. Spekulasi terus berlanjut bahwa Putin bisa menjadi target kali ini, di tengah Kremlin yang secara terbuka mengumumkan parade yang diperkecil dan berbagai laporan tentang Putin yang meningkatkan aparat keamanannya secara keseluruhan. Jadi, untuk hari ini, saya ingin fokus pada 3 hal. Pertama, kita akan membahas sepasang proposal gencatan senjata jangka pendek yang dimaksudkan untuk menjamin perayaan yang aman di Moskow, yang salah satunya melibatkan aksi troll lucu dari Ukraina. Lalu kita akan menjadi lebih serius dengan menjelaskan strategi di balik masalah keamanan secara umum dan apa maknanya, bukan hanya tentang serangan pada hari kemenangan, tetapi juga tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Dan akhirnya, kita akan menempatkan hal ini dalam konteks laporan yang lebih luas tentang bagaimana situasi keamanan rezim yang dihadapi Vladimir Putin. Tapi mari kita mulai dengan omong kosong gencatan senjata itu. Dan izinkan saya mengawali ini dengan mengatakan bahwa percakapan ini akan lebih konyol daripada serius. Sama seperti parade yang menjadi tradisi tahunan, begitu juga Rusia yang mengumumkan gencatan senjata untuk memperingati kemenangan besar Soviet. Sebenarnya ini hanya cara untuk memastikan bahwa Putin bisa mengadakan paradenya tanpa gangguan. Tidak akan mengejutkan Anda jika mengetahui bahwa kepatuhan terhadap gencatan senjata tersebut paling banter pun tidak konsisten. Namun, tahun ini Ukraina memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lucu. Awal minggu ini, Zelensky mengumumkan bahwa tentu saja Rusia bisa mendapatkan gencatan senjatanya. Namun, itu tidak akan dimulai pada 9 Mei. Sebaliknya, itu akan dimulai pada 6 Mei. Sejak saat itu, Ukraina akan meniru tindakan Rusia. Tidak ada penembakan ke Ukraina dan kemudian tidak ada penembakan ke Rusia. Saling balas setimpal. Pada dasarnya, Ukraina mencoba menunjukkan betapa konyolnya gencatan senjata sepihak. Kamu tidak bisa begitu saja mengatakan ada gencatan senjata, lalu tiba-tiba memang terjadi gencatan senjata. Poinnya jelas, karena Rusia memang melanjutkan perang seperti biasa. Jadi spekulasi pun beralih ke apa yang mungkin dilakukan Ukraina selama hari kemenangan, di tengah Rusia yang kembali memperingatkan akan ada konsekuensi serius jika Ukraina mengganggu perayaan di Moskow. Catatan untuk Kremlin dan siapapun yang tidak mengikuti perang besar ini. Apa yang akan dilakukan Rusia? Menginvasi Ukraina? Moskow tidak punya kartu cadangan karena semuanya sudah dimainkan atau tidak bisa digunakan karena Beijing tidak akan senang. Kamu tidak bisa hanya mengancam akan memenangkan perang karena jika kamu bisa, kamu pasti sudah melakukannya. Sekarang, jika kita melihat secara keseluruhan, saya akan menggambarkan seluruh masalah gencatan senjata timbal balik ini sebagai sebuah pengalihan perhatian. Gencatan senjata yang diwajibkan oleh Zelensky telah menjadi sorotan media sebagai langkah brilian yang memperlihatkan kemunafikan Kremlin dalam hal gencatan senjata. Namun demikian, hal itu hampir tidak memiliki dampak nyata terhadap situasi militer, dan saya tidak yakin siapa setelah 4 tahun yang belum membentuk pendapat tentang pihak mana yang benar. Jadi, Ukraina telah mendapatkan manfaat apapun yang mungkin ada dari pemberitaan positif di kalangan pengamat perang. Tapi cerita yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi pada hari kemenangan atau tepat sebelum hari kemenangan. Jadi, mari kita bicarakan tentang itu. Meskipun hari kemenangan menyajikan gambaran yang lebih menarik tentang masalah strategis umum alokasi pertahanan, ini tetap saja hanya soal mengalokasikan pertahanan.
Kamu mungkin ingat bagaimana ini bekerja dari beberapa pembahasan kita sebelumnya tentang dilema ini. Tapi, izinkan saya memberikan pengingat singkat. Misalkan Rusia memiliki dua potensi titik lemah pertahanan, masing-masing dengan tingkat kerentanan yang unik, dan sejumlah sumber daya pertahanan yang dapat dialokasikan ke salah satu lokasi tersebut. Inti utamanya adalah Rusia sebaiknya tidak membagi sumber daya secara merata di antara keduanya. Sebaliknya, Rusia harus melihat tingkat kerentanan relatif dari kedua lokasi tersebut dan mengalokasikan sumber daya sampai risiko akhirnya seimbang di antara keduanya. Itu karena jika Anda mengalokasikan terlalu banyak ke salah satunya, Ukraina akan menyerang yang lebih rentan di antara keduanya, dan setiap sumber daya pertahanan yang dialokasikan ke yang lain pada dasarnya menjadi tidak berarti. Sekarang, bayangkan kita tiba-tiba memiliki target potensial ketiga yang muncul entah dari mana. Begitulah situasi parade hari kemenangan. Satu hari dalam setahun, ada target lain yang tidak memiliki nilai praktis, tetapi tiba-tiba menjadi penting untuk tujuan propaganda. Belum lagi fakta bahwa sejumlah VIP akan duduk di tempat terbuka di jalan-jalan Moskow. Sayangnya bagi Rusia, keberadaan parade tidak secara ajaib menghadirkan sejumlah pasukan keamanan baru. Sebaliknya, Kremlin tetap dengan jumlah pertahanan yang sama seperti sebelumnya, tetapi sekarang mereka memiliki titik lemah baru yang harus dijaga. Jadi, Rusia akhirnya harus membagi upaya pertahanannya di tempat lain, sekali lagi karena mereka perlu meratakan kerentanan keamanan di semua target. Ada 3 implikasi yang muncul dari hal ini yang mungkin tidak langsung terlihat jelas. 1. Implikasi bagi Ukraina bukanlah kerentanan parade itu sendiri. Sebaliknya, yang menjadi masalah adalah kurangnya sumber daya pertahanan yang setara untuk menandingi, yang membuat kerentanan keseluruhan dari target-target lain yang mungkin menjadi sangat tinggi. 2. Setiap spekulasi tentang apa yang bisa diserang Ukraina pada 9 Mei harus disertai dengan tingkat kerendahan hati yang sesuai. Pemikiran strategis tingkat 1 adalah bahwa parade tersebut rentan, jadi jelas itu akan menjadi target. Pemikiran strategis tingkat 2 adalah karena Kremlin ingin melindungi parade tersebut, maka target-target yang sudah ada akan diserang pada hari itu sebagai gantinya. Pemikiran strategis tingkat 3 adalah bahwa semua ini pada akhirnya tetap imbang, karena alokasi pertahanan yang optimal mengharuskan semua target memiliki tingkat kerentanan yang setara. Dan pemikiran strategis tingkat 4 adalah bahwa Rusia tidak mengetahui secara pasti kapasitas Ukraina untuk menyerang salah satu target tersebut, sehingga Rusia berusaha menyamakan tingkat kerentanan berdasarkan perkiraan terbaik mereka terhadap kemampuan Ukraina. Pada akhirnya, yang menentukan target utama Ukraina memanglah informasi yang hanya diketahui oleh Kiev. Oleh karena itu, tidak masuk akal bagi kita untuk berspekulasi tentang apa target sebenarnya. Karena jika kita mengetahui informasi tersebut, tentu saja Kremlin juga akan mengetahuinya. Dan dengan demikian, informasi itu sebenarnya bukanlah informasi yang bersifat rahasia seperti yang diasumsikan sebelumnya. Akhirnya, kita sudah mulai melihat manfaat dari parade tersebut bagi Ukraina. Rusia tidak bisa begitu saja menjentikan jarinya dan langsung memasang semua sistem keamanan di Moskow pada pukul 8 pagi tanggal 9 Mei. Sebaliknya, Kremlin harus mulai memindahkan pertahanan udara ke posisinya beberapa hari sebelumnya. Itu berarti target yang sudah ada, seperti kilang minyak Rusia, sudah memiliki keamanan yang melemah. Anda akan melihat bahwa Ukraina juga mengalami keberhasilan yang lebih besar dalam peluncurannya baru-baru ini. Meskipun sulit untuk memisahkan efek hari kemenangan dari kondisi umum Rusia yang sedang memburuk. Kita lanjut ke topik terakhir kita hari ini. Parade tersebut dan situasi keamanannya terjadi pada saat Putin tampaknya semakin khawatir tentang stabilitas rezimnya. Sebuah laporan yang bocor mulai beredar di media barat yang diduga berasal dari Badan Intelijen Eropa menyatakan bahwa Kremlin menghadapi lebih banyak masalah daripada yang dipahami publik. Untuk merangkum beberapa klaim utama, siapapun yang berinteraksi dengan Putin berada di bawah pengawasan yang lebih ketat. Putin sekarang menghabiskan lebih sedikit waktu di bunker di Moskow dan lebih banyak waktu di bunker di Krasnodar, serta mantan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu menjadi tokoh sentral dalam dugaan rencana kudeta. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk menempatkan setiap poin ini dalam konteks yang tepat. Saya tidak yakin mengapa poin pengawasan mendapat begitu banyak perhatian, karena hal itu kesannya seperti seorang otokrat paranoid bertindak seperti otokrat paranoid pada umumnya. Untuk menghubungkan ini kembali ke hari kemenangan, Rusia sekali lagi tidak mengadakan pawai resimen abadi, karena itu akan melibatkan sekelompok orang tak dikenal berdiri di dekat Putin.
Jadi saya akan mengatakan bahwa informasi ini memberi konteks tambahan pada topik yang sudah kita ketahui kebenarannya. Poin Krasnodar lebih menarik. Ini terletak di sini, di selatan negara ini. Moskow ada di atas sini. Keduanya kurang lebih berjarak sama dari wilayah yang dikuasai Ukraina, tetapi jalur menuju Krasnodar bisa melewati banyak wilayah perairan tanpa pertahanan, sedangkan jalur drone yang menuju Moskow lebih mudah dibatasi secara alami. Ini memberitahu kita bahwa Putin lebih khawatir terhadap ancaman dalam negeri daripada ancaman dari Ukraina. Atau setidaknya, dia percaya bahwa lebih mudah bagi Ukraina untuk merekrut agen di Moskow daripada di Rusia Selatan. Menarik juga bahwa dia percaya berada di luar ibu kota lebih baik untuk keamanan rezim daripada berada di dalam ibu kota. Ini membalik logika umum tentang bagaimana kudeta biasanya terjadi. Lihat misalnya penangkapan Gorbachev di Adacha, di mana dia ditahan di sana, struktur pemerintahan diamankan di ibu kota, lalu seluruh operasi dinyatakan selesai. Salah satu cara untuk memahami situasi saat ini adalah bahwa Putin lebih khawatir terhadap upaya pembunuhan terhadap dirinya daripada seseorang yang mencoba merebut kekuasaan melalui cara-cara yang lebih tradisional. Terkait ancaman kudeta, Shoigu adalah orang yang menarik untuk dituding. Dia dan Putin memiliki atau pernah memiliki hubungan yang dekat, dan Anda bisa menemukan banyak sekali foto mereka berlibur bersama. Salah satu alasan mengapa Putin begitu dekat atau pernah begitu dekat dengan dia adalah karena ayah Shoigu secara etnis berasal dari kelompok Turkik di Siberia. Karena itu, Shoigu dianggap tidak mengancam karena para elit politik di Moskow tidak akan menerima dia sebagai pemimpin baru jika dia mencoba menggulingkan Putin. Itulah sebabnya dia menjadi Menteri Pertahanan begitu lama, dan bahkan setelah perang membuktikan bahwa dia tidak efektif dalam peran itu, dia dipindahkan menjadi Sekretaris Dewan Keamanan. Namun laporan intelijen mengatakan bahwa mungkin dia ternyata merupakan ancaman. Bagaimanapun, saya pikir penting untuk menyikapi laporan intelijen yang bocor seperti ini dengan hati-hati. Sangat mudah untuk memasukkan seluruh laporan, merilisnya ke publik, lalu melihat Moskwa bereaksi secara paranoid. Judul alternatif untuk ini bisa saja, Badan Intelijen mungkin menjalankan operasi pengaruh. Tapi saya rasa itu tidak akan mendapatkan banyak klik. Saya juga berpikir bahwa penting untuk memahami situasi umum yang sedang dihadapi Rusia saat ini. Saya membahas ini selama satu video penuh Geopolitics Helpline di saluran kedua saya, tapi kita tetap perlu memisahkan clickbait seperti Putin sudah selesai atau Rusia hancur dari kenyataan situasinya. Posisi Rusia terlihat jauh lebih buruk dibandingkan setahun yang lalu. Tapi ada perbedaan besar antara Rusia berada di titik kritis dan Kremlin harus memikirkan ulang ekonomi perang ini. Sekarang mungkinkah terjadi kudeta atau semacam gerakan protes di jalan-jalan Moskow? Tentu saja. Namun penting juga untuk memahami kenyataan bahwa ini masih merupakan peristiwa yang kemungkinannya kecil, dan Anda sebaiknya tidak mempercayai para komentator yang selama 2 tahun terakhir mengatakan bahwa Rusia akan runtuh dalam 2 minggu. Saya mengangkat poin ini karena hal ini berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan Ukraina dengan peluang yang diberikan oleh hari kemenangan. Menurut narasi bahwa Putin sudah selesai, serangan terbuka terhadap parade tersebut akan menjadi titik puncak kehancuran negara itu. Dan saya mengerti mengapa narasi itu ada. Itu adalah jenis hal yang biasa Anda lihat di film, jadi mudah untuk membayangkan cara yang masuk akal bahwa satu bom di satu parade bisa menjatuhkan seluruh negara. Tapi itu juga bisa saja menjadi aib politik bagi Putin, yang kemudian coba diselamatkan Kremlin dengan menggambarkan orang Ukraina sebagai biadab, sehingga memperbarui alasan untuk menundukkan Kiev. Untuk kembali ke masalah alokasi pertahanan, seharusnya Rusia bisa meratakan semua risiko tersebut. Dari sudut pandang kita sebagai jagoan keyboard, serangan lain ke kilang minyak seharusnya memberi keuntungan perang keseluruhan yang setara dengan menyerang parade. Fakta bahwa yang terakhir akan menghasilkan rekaman pendukung yang lebih bagus diimbangi oleh konsentrasi pertahanan yang lebih besar di ibu kota, sehingga peluang Ukraina untuk berhasil di sana lebih rendah. Jadi, apa poin-poin penting yang bisa kita ambil hari ini? Gencatan senjata yang saling bersaing itu hanyalah hiburan lucu yang tidak akan memberikan dampak berarti pada perang ini. Parade Hari Kemenangan menciptakan kerentanan keamanan bagi Rusia, tetapi risiko yang terjadi pada akhirnya tersebar ke setiap fasilitas rentan lainnya di seluruh negeri. Dan kita sebaiknya mengakui, tapi tidak bereaksi berlebihan terhadap laporan keamanan baru itu,
sama seperti setiap perkembangan besar baru dalam perang ini. Sementara itu, jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang masalah yang muncul akibat sering membesar-besarkan kehancuran Rusia yang akan datang, dan juga bagaimana sebenarnya memberikan dukungan politik yang lebih baik untuk Ukraina, tontonlah video Geopolitik Helpline yang saya sebutkan sebelumnya. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe. Dan sampai jumpa lain kali. Jaga diri Anda,